Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini aku mau bahas tentang koordinat kartesius dan koordinat polar. Koordinat polar ini juga biasa disebut koordinat kutub, ya. Ini materi matematika wajib kelas 10 yang ada di bab trigonometri. Di sini kita akan belajar bagaimana mengubah dari kartesius ke polar dan dari polar ke kartesius. Biasa koordinat kartesius dan koordinat polar ini sering digunakan dalam sistem navigasi, ya, baik navigasi darat, laut, dan udara. Nah, di sini nanti aku akan terangin juga ya rumus-rumusnya sampai kalian paham dengan jelas. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan rumusnya ya. Yang pertama, sebelum aku jelasin tentang koordinat polar dan koordinat kartesius, untuk memahami materi ini dengan baik, ada materi yang sebelumnya harus kamu kuasai, yaitu yang pertama, sudut istimewa. Tentu dengan nilai-nilainya ya, seperti sin 30 berapa, cos 45 berapa, sudut-sudut istimewa ya. Nah, kalau kamu belum kuasai ini, maka kamu bisa akan kesulitan nih dalam memahami koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi ini harus dipahami dulu. Bagaimana caranya kamu memahami sudut-sudut istimewa? Nanti di deskripsi aku taruh linknya ya. Di deskripsi nanti aku taruh linknya sudut-sudut istimewa di trigonometri. Terus yang kedua yang harus kamu kuasai yaitu sudut berelasi. Ya, nanti juga ini akan aku taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi pastikan kamu kuasai dulu kedua hal ini, habis itu kamu baru belajar koordinat kartesius dan koordinat polar. Oke, untuk koordinat kartesius dan koordinat polar itu seperti ini. Jadi kalau ada sebuah titik, ini bisa ditulis dalam bentuk kartesius dan bisa juga ditulis dalam bentuk polar. Kan ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ini 5, panjang ini 4, ini 3 ya. Koordinat ini yaitu 4,3, lalu ini sudutnya 37 derajat. Ini titik A. Nah, titik A ini kita bisa tulis dalam bentuk dua koordinat ya. Bisa ditulis dalam kartesius. Kartesius ditulisnya titik A itu 4,3. Jadi kalau kalian lihat kartesius itu ditulis dalam bentuk x, y ya. Terus kalau koordinat kutub, aku singkat aja ya, kutub kartesius. Ini koordinat maksudnya ya. Koordinat kutub ditulis dalam bentuk 5,37 derajat. Jadi untuk kutub ditulisnya dalam bentuk R. Nah, ini yang sisi miring disebut R ya. Ini X, ini Y. Nah, R, sudutnya 37 derajat. Ini kita sebut alfa sudut. Jadi koordinat kutub ditulis dalam bentuk R, alfa, kartesius ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, sekarang untuk rumus-rumusnya sendiri, kalau misalkan kita rubah dari kartesius, mau kita rubah ke polar, maka kartesius itu kan ditulis dalam bentuk X, Y ya. Ditulis dalam bentuk X, Y. Lalu polar ditulis dalam bentuk R, alfa. Maka R-nya kita bisa cari dari, kalau kita lihat tadi kan bentuknya akan segitiga ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Maka untuk cari R-nya, ini tinggal akar X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Terus untuk cari sudutnya, alfa, karena yang dikasih tahu Y sama X, maka kita bisa pakai tan. Untuk cari sudutnya, tan inverse dari Y per X. Maksudnya apa sih tan inverse dari Y per X? Maksudnya gini, Y per X ini kan sebuah nilai, bukan sebuah sudut ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu tan alfa misalkan akar 3 nih.
Berarti alfanya berapa sih? Alfanya kan tan yang nilainya akar 3 itu tan 60 ya. Nah, untuk penulisannya alfanya ini bisa ditulis tan inverse dari akar 3. Ini artinya tan yang nilainya akar 3 tan berapa gitu, yaitu tan 60 derajat. Seperti itu ya. Jadi kita cari nilainya dulu, setelah ketemu, oh nilainya akar 3, berarti sudutnya berapa. Nah, seperti itu. Terus sekarang kebalikannya, kalau misalkan dari polar ke kartesius, berarti kan yang dikasih tahu itu r, alfa sudutnya ya. Maka untuk mencari x-nya, yaitu tinggal r cos alfa. Kenapa r cos alfa? Ini r nih. Kita lihat ya. Cos alfa itu kan x sisi samping bagi sisi miring. Berarti untuk cari x-nya ya tinggal r kali cos alfa ya. Begitu juga yang cari yang y. Kalau yang y pakai sin. Sin itu kan sisi depan sudut per miring. Miringnya r. Maka cari y-nya tinggal kita kali aja r kali sin alfa. Jadi kalau dari kartesius ke polar ini rumusnya, kalau dari polar mau rubah ke kartesius ini rumusnya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya langsung ya. Nyatakan titik-titik berikut ke dalam koordinat polar. Nah, yang A dia mau ke dalam bentuk polar, berarti ini ditulis dalam bentuk x, y ya. Nah, berarti kita perlu cari R-nya berapa nih untuk ke polar. R itu kan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini akar dari 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Berarti ini akar dari 9 plus 9. Nah, ini akar 18 ya. 18 itu bisa aku tulis 2 kali 9 ya. 9-nya bisa dikeluarin jadi 3 akar 2. Nah, R-nya kita sudah dapat. Lalu kita tinggal cari sudutnya. Sudutnya ini kan tan inverse dari Y per X. Tan inverse dari Y per X. Y per X, Y-nya 3, X-nya juga 3. Berarti tan inverse dari 1. Nah, sekarang tan yang nilainya 1 tan berapa sih? Kita tahu tan yang nilainya 1 itu ada 2 nih. Tan yang nilainya 1 ada 2 alfanya. Bisa 45 derajat sama 225 derajat. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau kamu belum paham nilai-nilai trigonometri di sudut istimewa sama sudut berelasi, kalian akan kesulitan memahami ini ya. Nah, alfanya itu ada 2 kemungkinan, 45 sama 225. Lalu yang mana yang kita ambil untuk menentukan sudutnya? Aku ambil yang 45 derajat. Kenapa aku ambil yang 45 derajat? Nah, karena X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ini pasti di kuadran 1. Nah, kalau teman-teman tahu nih, ini kuadran 1 kan di sini. Ya, ini kuadran 1. Dari 0 sampai 90. Ini kuadran 2 dari 90 sampai 180. Ini kuadran 3 dari 180 sampai 270. Lalu dari 270 balik lagi sampai 360. Ini kuadran 4. 225 kan di kuadran 3 ya. 45 di kuadran 1. Lalu dari mana aku tahu ambilnya yang 45? Padahal kan tan 45 1, tan 225 juga 1. Tahunya dari sini teman-teman. Di sini X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini kuadran 1. Di kuadran 1 itu X-nya kan sebelah kanan positif ya. Y-nya di atas ini positif. Kalau di sini, ini X-nya positif, X-nya negatif ya. Di sini X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi karena kita tahu X-nya
3, Y-nya 3, dua-duanya positif. Nah, dia di kuadran 1. Kuadran 1 berarti ya sudah sudutnya antara 0 sampai 90, yaitu 45 derajat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba memahami untuk yang B. Ini kita hapus. Yang B sama ya, kita tinggal cari R-nya. R-nya itu ya akar dari X kuadrat, ini X-nya sama Y kuadrat, berarti akar 3 kuadrat plus min 1 kuadrat. Ini jadi akar 3 dikuadratin jadi 3 plus 1. 3 tambah 1 kan 4 ya, akar 4 itu 2. Lalu kita cari alfanya. Nah, alfanya ini tan inverse dari X per Y. X-nya min 1, Y-nya akar 3. Berarti ini tan inverse dari min 1 per akar 3 ini sama dengan min 1 per 3 akar 3 ya, dirasionalkan. 1 per 3-nya ini aku kali akar 3 per akar 3. Jadi 1 akar 3 per 3 gitu ya, dirasionalkan. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan sudutnya? Tan itu negatif di sini kan semuanya positif ya. Di sini sin sama kebalikannya yang positif, di sini tan yang positif, di sini cos yang positif. Nah, makanya aku bilang kan sebelum kalian melihat video tutorial ini, kalian harus memahami sudut-sudut berelasi di semua kuadran ya. Linknya ada nanti di deskripsi, kalian bisa lihat, pahami dulu itu, baru kalian belajar ini. Nah, di sini semuanya positif, di sini sin positif, tan positif, cos positif. Berarti tan itu negatif di kuadran 2 sama di kuadran 4. Ya, jadi penyebutan kuadran ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia negatif di sini sama di sini. Nah, berarti alfanya sudutnya bisa di sini, bisa di sini. Tapi kita lihat lagi nih. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, yang X-nya positif kan di sebelah kanan. Ini X-nya positif. Kalau ini kan X-nya negatif ya. Berarti yang kita pakai sudutnya nanti di kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini di kuadran 4. Terus perlu kalian ingat, kalau di sini theta, berarti nanti di sini, kalau di sini, ini kita pakainya 180 kurang theta. Kalau di sini 180 plus theta, kan ini 180-nya di tengah-tengah ya. Berarti kalau di sini kan 180 kurang. Kalau di sini 180 plus. Nah, kalau di sini, ini kita pakainya 360 kurang theta. Ya. Jadi kan ini 0, 90, 180, 270, 360. Jadi kalau ada di bawah sini kan berarti 360 kurang. Terus bagaimana kita menentukan sudutnya? Kan kita sudah tahu ini di kuadran keempat nih ya. Pertama kita cari dulu tetanya berapa nih. Yang nilainya 1/3 akar 3. Nah, tan berapa nih yang nilainya 1/3 akar 3? Yaitu tan 30 ya, 30 derajat. Itu kalau di kuadran 1. Tapi dia negatif, berarti di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 berarti kita pakai 360 kurang theta. Tetanya 30. Berarti ini 360 kurang 30. Dapatlah sudutnya yaitu 360 kurang 30, 330. Nah, berarti koordinat polarnya untuk yang B 2,330 derajat. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelas kita akan lihat lagi yang C supaya kamu lebih paham ya. Ini aku hapus yang C. Kita cari R-nya dulu. R-nya akar dari min 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Negatif 2 dikuadratin kan jadi 4 ya. Plus 2 dikuadratin 4. Akar 3 dikuadratin jadi 3 ya. 3 kali 4, 12. Berarti ini akar dari 16. Nah, akar dari 16 kan 4 ya. Setelah dapat R-nya 4, kita cari alfanya. Alfanya tan
inverse dari Y per X. Y-nya 2 akar 3 dibagi negatif 2. Kemudian ini kita sederhanakan, 2-nya bisa dicoret ya. Berarti ini sama dengan tan inverse dari negatif akar 3. Nah, seperti biasa, tan yang negatif itu kan tan negatif di kuadran 2 sama kuadran 4. Ya. Tan positif di kuadran 3. Kuadran 2 sama 4 negatif. Kita pakai yang mana? Kita lihat lagi X sama Y-nya. X-nya negatif. Nah, X-nya negatif di mana? Di sini kan X-nya positif nih. Ya, berarti di bawah ini nih kan sebelah kanannya sumbu Y ya. X-nya positif. Yang negatif di sini. Berarti yang kita pakai kuadran kedua. Y-nya positif. Cocok ya, kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti kita pakai nanti di kuadran kedua nih ya. Sekarang kita cari dulu tetanya berapa ya. Tan yang nilainya akar 3 ini tan berapa ya. Tan yang nilainya akar 3 itu di kuadran 1 itu tan 30 tan 60 ya, tan 60. Makanya tadi aku bilang kalian harus tahu sudut-sudut istimewa ya. Jadi tan yang nilainya akar 3 kalian tahu, oh tan yang nilainya 3 60. Sehingga di sini kita pakai 180 kurang theta. Berarti alfanya di kuadran 2 yaitu 180 kurang theta. Tetanya 60. Itu 120. Berarti koordinat ini ditulis R, alfa. Berarti R, 120 derajat seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya ya. Sekarang kebalikannya dari Cartesius ke dari polar ke Cartesius ya. Nah, ini jauh lebih mudah ya. Yang A kan dikasih tahu R sama alfanya ya. Maka kita tinggal cari X-nya yaitu R cos alfa. Berarti R cos 60. Nah, R-nya aku tulis angkanya aja langsung ya. 4 cos 60. 4 dikali cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Nah, ini dia ya. Kalian harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Nanti cara hafal dengan mudahnya juga ada di video aku. Ya, nanti aku taruh di deskripsi. 4 kali setengah yaitu 2. Oke, terus cari Y-nya. R sin alfa. R-nya 4, sin 60 ini setengah akar 3 ya. 4 dikali setengah akar 3 yaitu 2 akar 3. Berarti koordinatnya 2,2 akar 3. Seperti ini. Sekarang untuk yang B. Ya, yang B juga sama. X-nya sama dengan R cos alfa. R-nya 10. Ini cos 150. 10 cos 150 ini sama dengan cos 180 dikurang 30 ya. 10 cos 180 kurang 30. Nah, ini sudut berelasi nih. Makanya aku bilang kamu pelajari dulu sudut berelasi ya. Videonya ada di deskripsi channel ini. Jadi kalau di video ini ya di deskripsinya. Jadi kalau kalian memahami sudut-sudut berelasi, ini mudah untuk kalian pelajari semuanya. Aku jelasin secara detail di situ. Nah, ini cos 180 kurang 30 kan kuadran 2 ya. Cos di kuadran 2 itu negatif. Nah, ini sama dengan negatif cos 30. 10 dikali negatif cos 30 itu setengah akar 3. Berarti ini jadi 10 kali setengah kan 5 ya. Negatif 5 akar 3. Lalu Y-nya 10 dikali sin 150. Sin 150 sama dengan sin 180 dikurang 30. Ini kan 150. Sin di kuadran 2 positif. Jadi sin 30. 10 kali setengah ini 5 ya.
Berarti koordinatnya ini ditulis X dulu ya. Min 5 akar 3, 5. Sekarang yang C. X-nya 20 cos 240. Berarti ini 20 cos 240 itu 180 plus 60 ya. Ini 20 cos 60. Cos 60 itu 180 plus 60 itu di kuadran 3. Di kuadran 3 cos negatif ya. Negatif cos 60. Cos 60 ini negatif setengah. Berarti ini jadi negatif 10. Sekarang yang Y. Y-nya 20 sin 240. 20 sin 240 sama dengan sin 180 plus 60. Sin di kuadran 3 juga negatif. Titik ini artinya kali ya, negatif sin 60. Ini 20 sin 60 berapa sih? Sin 60 itu setengah akar 3. Ini jadi 20 kali setengah kan negatif 10 akar 3. Berarti koordinatnya negatif 10, negatif 10 akar 3. Seperti ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!